Selamat malam, Ibu-ibu dan Bapak sekalian, para trader maupun investor. Sesuai dengan agenda tadi yang telah kita umumkan, maka setelah acara AMTA Market Review, kita lanjutkan dengan sedikit edukasi mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri, terutama untuk menghadapi masa-masa bearish berat ini. Nah, ini bearish berat ini seperti saya katakan tadi, justru bisa menjadi peluang yang sangat baik, apalagi kalau kita bisa menyiapkan diri kita sebaik-baiknya. Jadi ini akan berkaitan banyak dengan masalah-masalah psikologis ya, psikologi trading dan perilaku trader ya, trader behavior ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan diri untuk menghadapi pasar yang selalu bergerak ya, tidak terkendali, apakah bearish, bullish maupun sideways ya. Dan banyak sekali hal-hal yang di luar kontrol kita, yang di luar kendali kita. Dan ini semuanya harus kita atasi supaya trading kita berjalan dengan baik sesuai dengan sasaran kita untuk memperoleh peluang keuntungan yang sangat besar sekali di pasar modal, terutama saya mengkhususkan di Bursa Efek Indonesia ya. Baik, jadi harga pasar saham di bursa manapun tidak pernah mewakili nilai wajar perusahaan. Tadi kita lihat bahwa kalau kita tadi ada PTBA, ITMG, mungkin kita juga bisa mencari saham-saham yang lainnya, bahwa harganya itu ada tiga kategori. Pertama adalah harga wajar, kedua adalah harga over value, ketiga adalah harga under value ya. Ya, jadi saham tersebut diperdagangkan apakah itu di atas harga atau over value, atau di bawah harga atau harga value, under value, atau di harga wajar ya. Perhitungan harga wajar kita tidak usah jelimet carinya, cukup kita pakai market info yang sudah kita beli misalnya, dan kita percaya itu bisa dipakai oleh kita lah. Selama beberapa tahun terakhir, potensi perbedaan antara kapitalisasi pasar dan nilai wajar menjadi sangat jelas bagi trader. Nah, didukung juga oleh perkiraan analis yang kadang-kadang tidak realistis nih analis ini. Maaf saja, kemarin itu saya baca, tadi ada yang tanya mengenai Goto ya. Wah, itu bagus waktunya untuk dia bikin analisa ya, waktunya untuk dikolek untuk investasi jangka panjang sejauh mana, itu yang saya pertanyakan. Apakah 20 tahun, apakah 30 tahun dengan harganya yang seperti sekarang ini setiap hari ARB. Ada masih analis yang mengatakan itu pantas untuk dikolek. Yang bagi saya adalah tidak realistis ya. Saya malah menyampaikan secara sedikit karikatur ya, bahwa Goto menuju Gocap. Ada lagi Goto menuju go to the sea katanya. Ya, ada lagi yang lebih sadis menyebutnya Goto, saya tidak teruskan ya. Banyak yang harga saham tidak dapat dipertahankan dan kemudian terus-menerus. Malah saya perhitungkan misalnya Goto, seperti tadi ada yang menanyakan mengenai Goto ya, di dalam waktu 2 minggu lagi kalau terus ARB harganya akan menjadi benar-benar ke Gocap. Goto itu. Nah, secara umum harga pasar berfluktuasi lebih tinggi atau lebih berat di sekitar nilai wajar, tergantung bagaimana sentimen yang bukan menghargai ya, yang melingkungi perusahaan tersebut. Jangan dilupakan peran market maker. Maaf, ini saya type error lagi, big money atau smart money atau bandar ya. Lihat peran bandar ini ya. Hari ini seminggu ini market sangat bearish. Akan tetapi ada yang even teman-teman kita dari Jikrap PP ada yang meraup keuntungan. Apakah itu berdasarkan aplikasi
yang dikeluarkan oleh J-Club Pygmy atau berdasarkan perhitungan-perhitungannya sendiri, melihat price and volume action. Justru jika kita tahu ilmunya, maka ini akan memberikan even di masa bearish, peluang masih tetap ada. Selanjutnya, sekarang kita, Anda kalau bicara soal Anda mau trading ya, trading itu udahlah Anda harus melakukan trading for a living. Nah, masalahnya trading adalah harus menyiapkan diri dengan baik sehingga bisa memanfaatkan apakah dalam masa bullish, sehingga kita tetap dalam masa bullish bisa make money, di dalam bearish make money, di dalam sideways make money. Contohnya di dalam bullish make money, let profit run, bearish make money, hit and run, sideways make money, memanfaatkan trading range dengan melakukan swing trading, atau kita melakukan di intraday trading dengan memanfaatkan price and volume actions yang terjadi pada hari itu, melihat angka-angka di bid and offer misalnya. Lalu kita juga harus mengetahui siapa kita. Apakah si investor? Investor, kita juga harus mengetahui ilmu apa yang harus kita pakai dalam masa bullish. Ilmu apa yang harus kita pakai di dalam masa bearish. Ilmu apa yang kita pakai harus di dalam masa sideways. Demikian juga trader. Jika kita menempatkan diri dalam trader, maka ada strateginya yang berbeda antara bullish, bearish, dan sideways. Ya. Ini harus kita pelajari. Nah, belajarnya dengan sendirinya kita tidak akan bahas di sini. Kita di sini akan membahas bagaimana cara Anda menyiapkan, mengendalikan diri Anda. Your biggest enemy is yourself. Musuh terbesar dalam trading adalah Anda sendiri. Oleh karena itu, persiapkan diri Anda dengan baik. Musuh yang terbesar di dalam trading adalah yourself. Dan ini pun dalam agama saya kira ada mengatakan bahwa musuh terbesar dari kita adalah diri kita sendiri, nafsu kita, emosi kita. Ya. Baik, selanjutnya ya, kita tadi bicara soal harga itu pergerakannya bagaimana. Kalau harga itu saham kan ada harga wajarnya ya. Ini kita lihat ini harga wajarnya. Tapi harga wajar itu bergerak secara misalnya kita linear lah, seperti ini. Tetapi di tengah jalan itu dia bergerak fluktuatif. Ya, naik turun. Kalau di atas harga wajar namanya overvalue. Di bawah harga wajar namanya undervalue. Ya. Ini sedikit mengulangi lah ya. Selanjutnya ini pernah saya presentasikan di International Forum of Analyst Technical seluruh dunia melalui webinar di Hamburg ya. Ini saya sampaikan presentasi saya 15 menit. Pak Angelo juga waktu itu memberikan presentasi mengenai AMTA. Ya. Nah, ini adalah terjemahan. Kalau tadi kelihatannya secara sederhana, maka kita melihatkan ini secara chart ya. Di atas garis biru ini ya overvalue misalnya. Di bawah garis biru itu yang hijau di sini undervalue. Nah, kita harus mencari saham dengan mengetahui ilmu ini, maka kita bisa memanfaatkan masa bearish sekarang ini, mencari saham-saham yang di daerah hijau ini pada waktunya ada waktu beli di daerah sini misalnya. Ini yang harus kita cari bersama. Nanti kita bisa bahas di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya sesudah ini ya. Kita akan banyak pertemuan ya. Nah, ini buy and hold ya. Ini saya sampaikan di sini beli, jual, beli, jual, beli, jual ya. Nah, ini kalau kita bisa memanfaatkan fluktuasinya dan memanfaatkan apakah dia undervalue atau overvalue, maka kita justru even keadaannya ini sangat bearish di sebelah sini. Akan tetapi kan kita justru bisa manfaatkan ya.
Ini kalau saya teruskan, ini harganya tadinya 4.500. Sekarang nih harganya kan 6.000 nih ya IHSG ya. Sekarang harganya nih 6.600, 6.900 kalau tidak salah hari ini. Betapa naiknya kalau sebagai investor dalam waktu jangka waktu 2 tahun. Oke, di sini ingin saya sampaikan tujuan utama kita untuk menjadi berhasil di trading adalah mengendalikan diri kita sendiri. Jadi kita di sini ada suatu motto, know yourself and you will win all the battles. Ketahui diri Anda dulu, maka Anda akan memenangkan seluruh pertempuran. Di sini urutannya adalah kesampingkan ego Anda, berharap dan berdoa tanpa usaha tidak menjamin kesuksesan. Trader harus belajar hidup dengan kerugian. Rugi jangan, kalau Anda rugi, jangan khawatir. Kalau Anda rugi, jangan sedih. Justru kerugian itu adalah untuk dipelajari, dijadikan pengalaman, dan untuk diperbaiki. Dari kerugianlah kita bisa istilahnya menyusun suatu strategi bagaimana kerugian itu tidak terjadi kembali. Malah ada yang mengatakan, Tony Turner misalnya, itu human trader orang Amerika, mengatakan make your loss as your friend. Bayangkan, buat kerugian sebagai teman Anda. Anda harus hidup dengan kerugian. Tanpa kerugian, Anda luar biasa akan menjadi trader yang paling berhasil, yang paling hebat dunia. Kalau Anda tidak pernah memiliki kerugian atau mengalami kerugian di bidang di dalam tradingnya, maka mungkin Anda akan dicari oleh seluruh trader dari dunia karena Anda mengatakan saya tidak pernah rugi. Malah ada trader yang ruginya jauh lebih banyak daripada untungnya, tetapi mereka tetap hasil akhirnya adalah untung. Lalu jangan pernah menggandakan kerugian Anda, average down. Ketahui tingkat rasa sakit Anda kalau rugi itu bagaimana. Diversifikasikan risiko, jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Menghasilkan uang dengan trading adalah kerja keras ya. Intuisi versus eksekusi trading sistem yang teruji ya. Pentingnya rencana trading, merasa nyaman dengan strategi trading Anda, itu caranya bagaimana. Ini harus ini semua kita bahas semua. Tidak ada yang lebih penting daripada disiplin. Kuasai emosi Anda, kuasai diri Anda sendiri, di mana Anda adalah musuh terbesar dari seorang trader adalah Anda sendiri. Ya, nilailah trading sistem yang tersedia. Nilailah trading sistem yang Anda miliki saat ini. Oke, kita itu satu persatu ya. Pertama adalah kenali diri Anda. Jika Anda panik ketika Anda melihat perubahan dari harga saham yang telah Anda beli, mungkin Anda begini, Anda memiliki trading system yang salah. Malah mungkin tidak memiliki trading system. Berada di produk yang salah. Berada di posisi yang terlalu besar, ya. Belinya terlalu banyak ya. Sehingga begitu ruginya juga banyak ya. Kasarnya ada sesuatu yang salah dengan diri Anda. Ini harus dipelajari. Nah, oleh karena itu ada yang namanya 6% rules, di mana Anda harus berhenti, Anda harus mempelajari ini dulu semua. Ya. Knowing others is intelligent, knowing yourself is true wisdom, mastering others is strength, mastering yourself is true power. Jadi di sini ya, Tao Te Ching namanya ini saya ambil dari Google ya. Mastering yourself is true power. Istilahnya menguasai diri sendiri adalah kekuatan sebenarnya dari Anda. Ya. Selanjutnya ya, kesampingkan ego Anda, jangan sombong, stay calm ya. Stay calm kata Pak Angelo, stay calm with Amta katanya. Nah, betul Angelo nih. Rugi besar dapat saja terjadi setelah trader dapat untung besar. Wah, gua jago ya.
Jika Anda berhasil mengumpulkan keuntungan dengan strategi yang terbukti dan teruji, Anda dapat bangga dengan keberhasilannya. Namun, jika Anda menghasilkan keuntungan tanpa strategi trading, ya, jadi asal-asalan, dengar sana, dengar sini, terus untung, wah gua untung. Nah, tetapi Anda mungkin akan kehilangan tidak hanya semua keuntungan Anda, karena Anda tidak mempunyai strategi, tidak mempunyai trading system, ya, hanya dengar kiri, dengar kanan, asal-asalan, gambling, asal judi gitu, maka Anda akan kehilangan tidak hanya saja sebagian, malah mungkin seluruh modal Anda. You get bankrupt, ya. Dan ini banyak yang mengalami. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 85% trader, ya, pemula itu wipe away, tersapu bersih dalam 1 atau 2 tahun pertama. Hanya 15% yang berhasil. 15% itu yang berhasil mengendalikan dirinya dengan baik. Dan ini bahayanya, Nina, perubahan harga yang tidak terduga, ya, tidak harus menjadi kerugian besar. Kerugian terjadi karena trader melakukan trading system yang salah atau tidak mengikuti money management yang benar dan lain-lain. Ini pengalaman saya sendiri. Beberapa hari ini saya seperti ini nih. Wah, BMRI bisa saya kendalikan. Dalam beberapa hari saya average up, jual, average up, jual, average up. Saya masih mengharapkan BMRI hebat. Nah, di saham yang terakhir tahu apa yang terjadi? Dia turun langsung 5%. Untungnya bahwa keuntungan yang saya peroleh dari take profit, take risk sebelumnya masih bisa menutup kerugian yang 4% itu tadi. Jadi ingat, harga bisa saja turun gap down sebesar-besarnya sehingga Anda bisa saja rugi. Akan tetapi itu bisa diatasi, ya, dengan jika Anda memiliki policy atau manajemen trading yang benar. Ya. Ini selanjutnya, berharap dan berdoa harus disertai kerja keras. Banyak trader yang terus mengulangi kesalahan yang sama. Take profit as soon as possible. Let loss run. Take profit as soon as possible. Let loss run. Membiarkan kerugiannya itu berlarut-larut. Ini tidak boleh. Kita harus, ini pentingnya 2% atau 6%. Melihatkan kerugian berlarut-larut itu bukan berarti bahwa Anda harus melakukan stop loss secara ketat, misalnya 1 atau 2% Anda harus lari. Ini sudah saya kasih beli pelajarannya. Dengan memakai aturan 2% dan 6%, stop loss Anda bisa aja 20% loh. Atau malah 50%. Kalau Anda memakai aturan 2% dan 6% rules. Saya banyak yang stop, yang loss-nya misalnya sudah sampai 3,6%, 4%, bukan 2% lagi. Akan tetapi saya biarin karena saya memakai aturan 2%, sehingga belum tersentuh, ya. Nah, alasan utama untuk bekerja secara sistematis dengan trading system, Anda harus mempunyai trading system, ya. Cara-cara trading, ada trading system adalah seperangkat aturan untuk Anda melakukan trading, ya, untuk mendapatkan kinerja rata-rata terbaik, ya. Ini membutuhkan penempatan stop loss dengan setiap posisi trading yang menghitung target keuntungan saat membuka posisi dengan risk reward ratio. Ini sudah kita bahas berkali-kali ini, ya, tapi banyak juga yang tetap kita lupa. Saya mengatakan bukan Anda, saya mengatakan kita, karena kemungkinan termasuk saya juga, ya. Termasuk saya juga. Jadi, nah di sini dikaitkan dengan ini, pentingnya lagi adalah 2% dan 6% rules. 2% dan 6% rules itu presentasinya sudah saya ulangi dengan saya lampirkan juga Excel file position size, ya. Pakai Excel file. Sudah saya share ke grup-grup WA saya tuh, karena banyak yang minta.
Berharap kerugian akan menjadi keuntungan dengan menunggu sedikit lebih lama adalah perjudian. Jadi hope and pray ya, perjudian ya. Berdoa, akan tetapi Anda di samping berdoa dan berharap, Anda juga harus kerja keras. Pelajari semua teori-teorinya. Selanjutnya saya akan lanjut ya. Trader harus belajar hidup dengan kerugian ya. Jangan takut rugi. Tapi selama Anda memiliki kiat-kiatnya yang saya selalu berikan di dalam pelajaran, kita selalu bahas di dalam pelajaran-pelajaran kita, maka kerugian itu justru bisa dijadikan oleh kita menjadi pengalaman ya, sehingga kita pada suatu waktu pelanggaran itu akan membuat kita belajar lebih baik. Di sini kesalahan dengan perbaikan itu adalah kita belajar ya, melakukan pembelajaran. Pelajari kesalahannya, lakukan koreksinya, maka kita belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi seorang trader, terutama adalah kerugian ya. Ini bicara soal trailing stop dan lain-lain itu sudah biasa lah kita ya. Selanjutnya, jangan pernah average down ya. Jangan pernah average down. Dollar cost averaging atau DCA untuk seorang investor adalah baik ya, untuk jangka panjang gitu ya. Itu baik ya. Akan tetapi bukan untuk trader. Trader itu harus melakukan stop loss as soon as possible. Stop loss bukan berarti 2%, 1% loh. Stop loss itu kalau dikaitkan juga dengan 2%, aturan 2%, stop loss itu bisa 5%, 10%, 20%. Dikaitkan dengan jumlah modal Anda, ya, dengan posisi saham yang Anda miliki. Ya. Tetapi kalau sudah tersentuh itu stop loss Anda berdasarkan aturan 2%, bukan stop loss 2%, saya ulangi, berdasarkan aturan 2%, kalau sudah terputus, mau tidak mau, suka tidak suka, Anda harus relakan saham itu Anda lepas. Selanjutnya, pelajarin kegagalan. Nah, ini sudah saya presentasikan, ini pengulangan ya. Selanjutnya, kita diversifikasi risiko. Jangan menaruh telur dalam satu keranjang. Ya. Tidak peduli berapa menjanjikan masa depan suatu saham, ya. Anda melihat, wah saham Bian ini bagus untuk itu, buat kumpulin Bian aja. Jangan jatuh cinta terhadap satu saham atau 1-2 saham. Diversifikasikan. Anda harus memiliki lebih dari 1 atau 2 saham di dalam portofolio Anda. Ya, saya kira 5-8 saham itu masih under your control ya. Jadi secara umum diversifikasi akan menghasilkan hasil yang jauh lebih stabil daripada berinvestasi dalam satu saham. Apakah itu Bian saja, apakah itu Karya saja ya. Apakah itu BMIRI saja ya. Oke, selanjutnya trading for a living adalah kerja keras. Ya, never stop learning because life never stop teaching. Ya. Never stop learning. Banyak orang percaya bahwa mudah menghasilkan uang dengan berinvestasi di saham, obligasi, indeks, futures, atau komoditas. Yang terjadi justru sebaliknya, banyak hanya 15% yang berhasil. Dari pemula ya. Hanya sedikit trader yang untung karena dia memiliki informasi-informasi serta perhitungan-perhitungan yang cepat. Nah, trader harus memiliki informasi. Nah, rata-rata yang 85% yang gagal itu dia tidak memiliki keuntungan ini. Nah, yang dia miliki adalah dengan Pak Angelo, dengan saya, ya, menunggu hari Jumat, menunggu rekomendasi harian. Coba yang kata-kata rekomendasi itu inilah di istilahnya dihilangkan. Oke, rekomendasi itu hanya untuk
Anda bahan pembanding. Anda harus membuat sendiri. Ingat apa yang dikatakan Pak Angelo atau saya ya atau trader-trader lain, one is not fit for all ya. Jadi sistem saya, sistem Pak Angelo, sistem apa itu belum terlalu fit, belum tentu fit dengan Anda. Semua trader harus mengembangkan profil pribadinya terhadap prevensi risiko dan menemukan gaya trading yang sesuai dengan profilnya masing-masing. Apakah Anda risk taker, apakah Anda risk averse. AMTA GClub application adalah untuk hanya merupakan satu tool, satu alat untuk mempercepat ya proses trading sistem Anda yang diotomatiskan, dialgoritmakan baik oleh AMTA maupun oleh GClub applications. Selanjutnya, nah, kita bicara soal intuisinya. Intuisi nih. Semua informasi datang apakah melalui ticker, di ticker itu loh yang suka, terutama kalau kita di CNN atau di Bloomberg selalu ada ticker ya. Dan melalui internet, melalui koran, melalui berita-berita dari broker yang ada di dalam newsnya, itu biasanya sudah kadaluarsa kita ketika kita membacanya. Nah, yang mengeluarkan berita itu sudah tahu lebih dulu, jadi kita terlambat. Nah, di dalam masa sekarang ini kecepatan diperlukan, kecepatan untuk mengambil keputusan. Oleh karena itu, kita perlu mencari informasi sendiri, harus bisa. Ya, ada selalu pihak dengan akses lebih cepat untuk mendapatkan informasi. Berspekulasi dengan informasi yang kadaluarsa atau obsolete adalah selalu berbahaya. Trading system atau cara-cara trading yang telah diuji dan memiliki rekam jejak yang baik di atas kertas memberikan informasi yang valid hanya jika penciptanya bersedia untuk berbagi bagaimana trading system bekerja. Ingat, akan tapi kalau sudah berbagi, maka trading system Anda akan diketahui orang lain tidak punya keunggulan lagi. Ya. Lalu satu lagi, kinerja keuntungan yang lalu itu tidak menjamin keuntungan di masa mendatang. Jadi jangan percaya bahwa kalau Anda tadi, makanya Anda jangan sombong. Kalau Anda sudah untung kemarin dapat wah di Pol saya dapat 7% dalam satu hari, di indeks di INDX saya dapat 11%, alhamdulillah. Jangan Anda sombong ya. Tiba-tiba ya Anda kemarin dapat 17%, hari ini ARB, pasti Anda berkurang 6%. Besok ARB lagi. Ya. Tapi Anda jatuh cinta terhadap saham tersebut. Masih dipegang terus-menerus. Jangan sampai terjadi yang demikian. Bisa percepat sedikit. Nah, pentingnya trading plan ini selalu saya sampaikan. Trading plan, rahasia sukses di bursa bukanlah menghasilkan untung dengan cepat, tetapi membuatnya secara konsisten. Salah satu pencapaian tersulit bagi trader adalah membuat portfolio yang membangun ekuitas dalam jangka panjang terlepas dari kondisi pasar, apakah bearish, apakah bullish, maupun apakah sideways. Nah, dengan memiliki trading plan dan lain-lain, Anda bisa membuat suatu istilahnya trading system. Bagaimana trading system menghadapi bearish? Salah satunya trading system menghadapi bearish adalah strateginya hit and run. Dengan memiliki trading plan ini yang terdiri dari sasaran, analisa, harga masuk, manajemennya, apakah money management, apakah risk management, strategi-strategi apa saja yang Anda capai, strategi dalam stop loss dan lain-lain, termasuk risk management ya. Untuk mencapai tujuan ini penting untuk bekerja dengan strategi investasi yang andal dan untuk menjaga, dan satu lagi, Anda tidak boleh serakah.
Merasa nyaman dengan strategi Anda. Ini sebentar lagi karena ini hanya sampai 13 halaman ya. Trader yang sukses mulai dari pagi hari dengan trading system yang dapat mereka gunakan dengan nyaman untuk mengeksekusinya sinyal trading sepanjang hari apapun yang dilakukan pasar. Nah, ini perlunya Anda melakukan membuat homework ya, PR malamnya, menyiapkan untuk besok. Lihat saham satu persatu, kira-kira saham apa yang akan naik, saham apa yang akan turun, apakah ini sahamnya bullish, apakah ini sahamnya uptrend atau tidak, apakah candle-nya hijau sekarang dibandingkan dengan merah hari yang lalu. Ini sudah Anda persiapkan. Lalu satu lagi, kalau Anda menghadapi price and volume breakout misalnya, apakah harga hari ini harganya breakout-nya baru 1 hari dibandingkan dengan yang lalu, apakah sudah berhari-hari? Kalau volume breakout-nya sudah berhari-hari, sudah naiknya sudah 20%, hati-hati, alangkah baiknya Anda tidak ikut dulu deh. Karena naiknya sudah terlalu tinggi, dalam 3 hari sudah 20-30%, Anda nanti tinggal menjadi tukang cuci piring. Ya, cuci piring. Jika loss terus, seharusnya Anda mengevaluasi lagi cara-cara trading Anda, trading sistem Anda. Dievaluasi. Ya. Selanjutnya, tidak ada yang lebih penting daripada disiplin terhadap trading plan, disiplin terhadap money management dan risk management. Ya, di sini kita bicara tadi trading plan, ya, lalu risk management bicara 2% rules atau 6% rule dan lain-lain ya. Dan 13, evaluasi konsep-konsep trading yang tersedia. Banyak trading system yang berharga tersedia. Baik yang dibikin oleh Anda sendiri maupun Anda memperolehnya dari pihak-pihak luar. Misalnya ada aplikasi, apakah aplikasinya dari PIPMI, apakah aplikasinya dari lain. Tapi tidak satu pun dari mereka akan selalu menghasilkan uang. Jika bagus, Apta bagus, akan tetapi kan tidak selalu menghasilkan uang. Trading system yang efektif tidak harus sulit, tapi harus dapat dieksekusi. Belum tentu trading system yang selalu menghasilkan cuan karena ada hal-hal di luar kendali Anda. Jadi apakah trading system apapun, apakah aplikasi apapun, belum tentu selalu menghasilkan cuan, ya, karena banyak hal yang di luar kendali kita. Amta Jiklab application, wah, itu Amta MMR-nya naik semua, hijau semua, lalu tidak ada lagi resisten di atas, tidak ada yang merah, tidak ada yang pink, semuanya hijau. Tiba-tiba bandar maunya lain, besok diguyur. Nah, Anda harus siap bahwa di samping trading system yang kita miliki, alat-alat bantu yang kita miliki, di luar sana ada orang, ya. Dan bukan di sekitar kita saja, akan tetapi Amerika dan negara-negara lain pun bisa mempengaruhi kita. Di Amerika terjadi sesuatu, Ukraina dan itu terjadi sesuatu. Di sana market hancur, besoknya bisa saja diikuti oleh IHSG yang hancur. Nah, ini harus kita hadapi semua ya. Nah, selanjutnya kesimpulannya adalah trading adalah extreme game. Siapkan diri Anda sebaik-baiknya. Ini ya komponen yang harus diperhatikan di dalam trading adalah pertama, trading system. Tadi saya berkali-kali mengatakan trading system. Trading system adalah seperangkat aturan yang dapat didasarkan pada analisa teknikal atau analisa fundamental. Analisa fundamental adalah kinerja perusahaan, analisa teknikal adalah berdasarkan kinerja harga maupun volume, price action and volume actions ya. Yang biasanya diterjemahkan dalam bentuk indikator-indikator. Kalau tidak, tetapi ada yang percaya juga misalnya dengan hanya visual memperhatikan price action-nya, di mana dalam hal ini misalnya candlestick bisa dipakai. Nah, di sini saya mempelajari apa yang dikatakan oleh Alexander Elder. Ini saya suka sekali buku Alexander Elder ini.
trading for a living ya. Trading for a living, dan ini banyak dipakai oleh seluruh trader-trader di dunia. Stock market sukses ya, sukses dari stock market di pasar modal ditentukan oleh 3M ya. Bukan 3M, ini adalah satu method, 2 money management, dan 3 mindset. Semuanya ini ya, terutama yang nomor 2 ini kita yang bicarakan tadi, panduan tadi ya. Sedangkan method berkali-kali kita bisa pelajari melalui analisa teknikal dan analisa fundamental. Jadi kalau method berkaitan dengan ini, sedangkan yang Anda ini berkaitan dengan money management dan mindset. Dan harus diingat bahwa yang berwarna agak kecoklat-coklatan ini mewakili 80% yang harus Anda siapkan. Dan 80% ini adalah berkaitan semuanya dengan Anda. Technical analysis dan fundamental analysis itu hanya mewakili 20%. Hanya representing 20%. Andalah yang paling berpengaruh bagaimana Anda menguasai disiplin Anda, menguasai emosi Anda, ya. Lalu bagaimana Anda mengatasi risk management, ya. Menggunakan money management yang baik, diantaranya 2% rules dan 6% rules, dan selanjutnya. Saya kira demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita bisa berdiskusi, tapi diskusinya mungkin saya tidak akan record, ya, jadi saya akan stop recording saja. Silakan.